Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melis Setiawati dengan NIM 1911110172. Prodi PAI 11 semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Tafsir Tarbawi. Yang pertama, mengapa kewajiban belajar mengajar didahului dengan harus membaca? Jawabannya adalah di sini ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di dalam surat Al-Alaq tersebut dijelaskan bahwa ada perintah untuk membaca. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk membaca, sedangkan Rasulullah belum bisa membaca. Nah, hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kewajiban belajar mengajar harus didahului dengan membaca. Dengan adanya membaca, kita juga bisa dapat ilmu pengetahuan baru. Yang kedua, sebutkan dua kandungan dari perintah membaca dalam ayat yang pertama diturunkan. Nah, ayat yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang di dalamnya terdapat perintah ayat pertama yaitu membaca. Kandungan ayat tersebut yaitu Allah memerintahkan kita untuk selalu menyebut nama Allah dan memerintahkan kita untuk membaca. Soal yang ketiga ada Allamal insana ma ya'lam. Jelaskan maksud ayat itu dalam perspektif nilai-nilai pendidikan. Jawabannya adalah ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Allah memberikan kemampuan kepada manusia apa yang belum manusia itu tahu. Jadi nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari ayat tersebut yaitu bisa dari gemar membaca dan gemar menulis dan banyak lainnya. Lanjut soal keempat, apakah membaca dan menulis termasuk budaya manusia atau kemauan sejak dari lahir? Jelaskan. Jawabannya adalah menurut saya membaca dan menulis ini termasuk ke dalam budaya manusia, bukan kemauan dari lahir, karena manusia bisa membaca ini dari faktor lingkungan atau dari faktor ajaran. Jadi budaya membaca bukan dari faktor sejak lahir. Soal kelima, sebutkan 5 implementasi nilai pendidikan yang terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Implementasi yang pertama bisa kita ambil dari nilai gemar membaca. Jadi kita bisa menanamkan kebiasaan kita membaca. Implementasi yang kedua bisa kita ambil dari nilai gemar menulis. Jadi kita itu bisa menciptakan atau membuat karya-karya seperti novel, artikel, cerpen yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus lanjut yang implementasi yang ketiga ada diambil dari nilai ibadah. Jadi kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. Implementasi yang keempat ada kita bisa ambil dari nilai keilmuan dan kita juga bisa mempelajari ilmu agama atau ilmu umum. Yang kelima, kita bisa ambil dari nilai cara mengagungkan Allah yang sudah menciptakan makhluknya. Selanjutnya ada soal keenam, bagaimana menumpahkan perhatian kepada pengembangan pendidikan menurut surat At-Taubah ayat 122. Di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita tentang untuk mencari ilmu dan mengajarkannya. Jadi pengembangan pendidikan yang ada di dalam surat ini bisa dengan cara mendalami nilai-nilai agama atau ilmu-ilmu agama, atau bisa juga kita mengajarkannya kembali. Soal ketujuh, pendidikan harus demokratis. Jelaskan bagaimana menurut Anda.
Menurut saya, benar, pendidikan harus demokratis, karena di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda, dan memiliki gaya belajar yang beda. Oleh karena itu, seorang pendidik harus bisa mengajar dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam peserta didik dengan kemampuan masing-masing. Soal ke-8, dalam surat Al-Mujadilah ada kata tafassahu fi majalis. Bagaimana kandungan ayat itu? Di dalam ayat ini menjelaskan di mana adab kita sedang bermajelis. Kita harus berlapang-lapang, harus sabar, dan juga harus ikhlas. Soal nomor 9, surah Al-Isra ayat 23 sampai 25 berbicara tentang mengenai pendidikan terhadap anak. Jelaskan 2 aspek yang diketahui Allah mengenai pendidikan anak. Pendidikan anak yang terdapat di surah Al-Isra ayat 23 sampai 25 yaitu tentang bagaimana bertutur kata yang baik kepada orang tua, dan juga tidak boleh berkata kasar dalam mendidik anak untuk mengesahkan Allah. Soal nomor 10, apa saja perilaku yang diajarkan kepada anak terhadap orang tuanya? Perilaku yang diajarkan anak kepada orang tuanya seperti menghormati orang tua, atau juga bisa membiasakan pada anak untuk mengucapkan kata maaf, terima kasih, dan mendidik anak dengan pendidikan agama. Kemudian juga bisa membiasakan anak untuk beribadah dan juga memberikan contoh yang baik dan lain sebagainya. Soal nomor 11, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana kandungan ayat itu dalam perspektif pendidikan? Kandungan dalam ayat tersebut yang berisi tentang kita harus bersikap tawadu, merendah diri kepada orang tua kita, karena mereka yang sudah telah merawat dan mendidik kita sejak kita masih kecil. Lanjut soal nomor 12. Wa in zahadaka ala ang tusrika bima laisa laka bihi alamun fala tuti'huma. Bagaimana kandungan ayat ini? Ayat ini adalah surat Al-Luqman ayat 15, yaitu seorang anak yang dilarang untuk menaati ibu dan bapaknya karena menyekutukan Allah. Akan tetapi anak tersebut juga harus menaati kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah menyekutukan Allah. Selanjutnya soal nomor 13, bagaimana jika orang tua salah dalam mengambil keputusan? Namun sebenarnya jika seorang anak sudah memiliki pengalaman yang ahli dalam bidang dan permasalahan itu, jelaskan bagaimana sikap yang benar. Sikap yang benar, anak harus memberitahu kepada orang tua atau menasehatinya dengan cara yang baik seperti sopan dan santun tanpa merasa anak tersebut lebih pintar dari kedua orang tuanya. Soal nomor 14, apa saja sifat yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik? Seorang pendidik harus memiliki sikap penyabar, lemah lembut, tidak emosional, harus rendah hati, ikhlas, dan juga harus memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya nomor 15, apakah orang tua harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak cucunya? Jelaskan menurut Al-Quran. Benar, orang tua harus bertanggung jawab
dengan anak dan cucunya, karena pendidikan yang paling utama dan pendidikan paling dasar itu dari orang tuanya, dan orang tua juga termasuk cerminan dari anaknya. Jadi, sebelum kita menjadi orang tua, kita dituntut untuk menuntut ilmu tentang mendidik anak dengan baik dan mempersiapkan diri menjadi orang tua yang benar. Lanjut soal nomor 16. Bagaimana mengimplementasikan pendidikan anak yang benar menurut Al-Quran? Dengan cara mengajarkan ketauhidan sejak dini, bahkan sejak anak yang masih dalam kandungannya. Soal nomor 17. Apa saja tujuan pendidikan menurut surat Ad-Dariyah ayat 56? Tujuan dari ayat ini yaitu membentuk manusia yang taat dan patuh khususnya kepada Sang Pencipta. Lanjut soal nomor 18. Bagaimana jika orang tua merasa kecewa dan putus asa dalam mendidik anak? Menurut saya, itu merupakan suatu hal wajar karena manusia bisa merasakan hal yang lelah. Akan tetapi dari semua itu, ada pahala yang besar yang menanti kita jika kita bisa mendidik anak dengan ikhlas dan sabar. Soal nomor 19. Sebutkan upaya apa saja yang dilakukan pendidik jika seorang anak yang merasa selalu tidak diperhatikan orang tua di rumah atau diasingkan. Upaya yang pertama kali yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara komunikasi. Jadi lakukan komunikasi antara pendidik dan orang tua. Juga bisa memotivasi anak adalah hal yang sangat penting. Nomor 20. Menyelami dan memahami karakter murid sebagai salah satu bentuk apa saja dalam subjek pendidikan. Untuk memahami karakter murid ini termasuk ke dalam tugas sebagai seorang guru. Karena dengan memahami karakter masing-masing siswa, guru bisa lebih mudah berinteraksi dengan siswa didiknya. Dan kegiatan belajar bisa lebih mudah dan efektif dan efisien. Nomor 21. Apa saja yang Anda ketahui mengenai materi pendidikan? Materi pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama tentang kajian keislaman, seperti ibadah, tauhid, fikih, akhlak, dan juga kajian yang kedua mengenai tentang sains, sosial, dan eksis. Nomor 22. Bagaimana menentukan materi pendidikan yang profesional menurut Al-Quran? Harus berorientasi kepada tujuan dan untuk melahirkan peserta didik yang beriman bertakwa kepada Allah. Nomor 23. Menurut Anda, mana yang lebih utama, pendidikan akhlak dahulu atau pendidikan keimanan dulu? Jelaskan. Yang paling utama adalah pendidikan akhlak, karena ketika anak sudah diajarkan pendidikan akhlak, maka akan bisa membentengi diri untuk perkembangan jasmaninya dan rohaninya dengan ilmu agama yang diperoleh. Nomor 24. Untuk memberikan materi keimanan kepada objek pendidikan, mana yang didahulukan? Yang didahulukan dalam memberikan materi keimanan yaitu tentang materi membacakan kalimat tauhid kepada anak dan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah. Ini bisa juga dilakukan sejak anak masih dalam kandungan. Nomor 25. Sebutkan ayat apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang menerangkan pendidikan jasmani. Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 4, Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 26, dan yang terakhir Al-Quran Surah An-Nahl ayat 69. Nomor 26.
Bagaimana dengan guru yang belum menguasai materi pendidikan suatu mata pelajaran karena bukan bidangnya, namun karena hal tersebut memang perintah dari sekolah, maka harus dilakukan? Guru bisa tetap mengajarkan materi pendidikan sesuai dengan perintah dari sekolah dengan cara guru tersebut harus mempelajari kembali dan memperdalam kembali materi pendidikan tersebut dan juga harus bersabar dan ikhlas. Nomor 27, bagaimana pendidikan perasaan yang Anda ketahui? Pendidikan perasaan yang saya ketahui yaitu emosi dan karakter seseorang. Emosi di dalam Al-Quran itu terkait langsung dalam manusia tentang perilaku sebagai makhluk hidup maupun makhluk sosial. Nomor 28, apa saja yang harus diimplementasikan dalam pendidikan perasaan menurut Al-Quran? Yaitu bagaimana cara kita menyikapi perasaan-perasaan emosi tersebut. Nomor 29, jelaskan perbedaan akhlak, etika, moral. Akhlak adalah sifat hati yang tercermin dalam perilaku, dan etika kebiasaan atau nilai-nilai kehidupan baik dan buruk. Sedangkan moral adalah ajaran baik atau buruk sesuai dengan kebiasaan suatu masyarakat. Soal nomor 30, hujil aqwa wa'mur bil quti wa urut anil jahilin. Jelaskan apa maksud ayat itu. Maksud dari ayat ini adalah kita sebagai manusia harus menjadi orang yang pemaaf dan juga harus bisa memudahkan urusan orang lain, dan suruhlah orang melakukan perbuatan ma'ruf, dan yang terakhir jika orang yang kita nasihati tidak mendengarkan maka berpalinglah. Nomor 31, apa yang Anda ketahui mengenai pendidikan sosial? Pendidikan sosial adalah sebuah proses membina, mendidik, mengajarkan individu dalam lingkungan sosial agar individu tersebut dapat bergaul dengan baik. Lanjut soal nomor 32. Bagaimana pola berpikir ketika sudah mendapatkan materi pendidikan sosial? Dengan cara mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga semakin sabar dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Soal nomor 33, sifat pelit atau sukar memberi terbentuk dalam secara lahir atau bawaan atau konsep pendidikannya. Sikap pelit termasuk ke dalam konsep pendidikannya karena bayi yang lahir dalam keadaan suci dan orang tua yang mengajarkan kepada anaknya bagaimana nilai-nilai kehidupannya. 34. Tulislah satu ayat yang menerangkan perintah untuk menjadi sifat pemberi daripada menerima. Surah Al-Baqarah ayat 245 yang di dalamnya terdapat jika kita menjadi seorang yang memberi, maka Allah akan melipatkan gandakan pahalanya. Selanjutnya soal terakhir ada bagaimana mengimplementasikan pendidikan sosial menurut Al-Quran. Seperti mengucapkan salam ketika bertemu dan menjaga pergaulan kepada lawan jenis dengan menutup aurat, menjaga pandangan, dan menjaga sopan santun kepada orang yang lebih tua.